Bayangkan, di usia 70 tahun, tubuh masih kuat berjalan, pikiran tetap jernih, dan wajah berseri. Rahasianya ada pada buah sederhana yang sering kita temui sehari-hari. Penasaran? Mari dengarkan kisah ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat dimanapun berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Subhanahu wa Ta'ala. Salam hangat dari saya di kota, isi asal kota Anda, misalnya Lombok. Jangan lupa, sebelum kita mulai cerita ini, tekan tombol subscribe, agar sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita inspirasi sehat berikutnya. Semoga dengan subscribe, memberikan kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan untuk kita semua. Amin. Rahasia pertama, APL, sahabat jantung. Pagi itu, mentari perlahan muncul di balik bukit hijau. Udara masih sejuk, embun menetes di ujung daun, dan burung-burung berkicau riang. Di sebuah desa yang damai, berdirilah rumah sederhana milik seorang kakek bernama Pak Rahman. Meski usianya sudah melewati 70 tahun, langkahnya masih ringan, wajahnya tetap segar, dan tubuhnya terlihat bugar. Banyak orang desa heran, apa rahasia kesehatan Pak Rahman yang membuatnya tetap kuat di usia senja? Setiap pagi, sebelum melakukan aktivitas, Pak Rahman selalu menyempatkan diri duduk di teras rumahnya. Ia memandang ke arah kebun kecil di depan rumah, tempat tumbuh beberapa pohon apel yang hijau. Dari situ, ia mengambil sebuah apel merah segar. Dengan penuh ketenangan, ia menggigit buah itu perlahan. "Inilah teman setia saya," ucapnya sambil tersenyum. Gigitan APL yang renyah selalu menjadi awal dari hari-harinya. Bagi Pak Rahman, APL bukan sekadar buah biasa. Ia percaya bahwa apel adalah sahabat jantung. Sejak muda, ia terbiasa makan satu apel setiap pagi. Katanya, APL membantu menjaga keseimbangan tubuhnya. Kandungan serat di dalamnya membuat pencernaan lancar, sementara vitamin dan antioksidan menjaga tubuh tetap segar. "Dengan APL, saya merasa lebih kuat dan tidak mudah sakit," katanya pada tetangganya. Pak Rahman sering menceritakan pengalamannya kepada cucu-cucunya. Ia berkata bahwa APL adalah benteng alami yang melindungi jantung. Di usia senjanya, ia jarang sekali merasakan sakit kepala, letih berlebihan, atau keluhan tekanan darah tinggi. Semua itu, ia yakini, berkat kebiasaan kecil yang ia rawat puluhan tahun. "Makan apel itu sederhana, tapi efeknya luar biasa," ucapnya. Setiap kali ia menggigit apel, seakan-akan ada energi baru yang masuk ke tubuhnya. Ia mampu berjalan lebih jauh, bercocok tanam di kebun, bahkan menemani cucunya bermain. APL baginya adalah simbol kehidupan sehat, sederhana, alami, dan penuh manfaat. Tidak heran, warga desa mulai meniru kebiasaannya. Banyak yang kini menanam pohon apel di halaman rumah, berharap bisa menikmati rahasia sehat seperti Pak Rahman. Pak Rahman menutup ceritanya dengan kalimat yang selalu ia ulang-ulang. "Jika ingin jantungmu kuat dan hidupmu panjang, mulailah dengan kebiasaan kecil. Satu APL setiap hari, itu sudah cukup untuk menjaga kita tetap sehat." Kalimat itu bukan sekadar nasihat, melainkan warisan sederhana yang ia tinggalkan untuk anak cucunya. Rahasia sehat, ternyata, bisa berawal dari sebuah gigitan APL segar di pagi hari. Rahasia kedua, pisang, penjaga tulang dan otot. Sore itu, langit desa mulai berwarna keemasan. Matahari yang perlahan turun menciptakan cahaya lembut di antara pepohonan. Pak Rahman duduk di bangku kayu tua di halaman rumahnya. Di sampingnya ada satu sisir pisang matang yang baru saja dipetik dari kebun belakang. Dengan tangan bergetar namun penuh semangat, ia mengupas kulit pisang, lalu menyantapnya dengan nikmat. Pak Rahman sering mengatakan bahwa pisang adalah teman setia sore hari. Jika apel adalah sahabat jantungnya di pagi, maka pisang adalah penyeimbang tubuhnya di senja hari. Kandungan kalium yang tinggi membuat ototnya tetap kuat dan tidak mudah kram. Tulangnya juga terasa kokoh, meski usia terus bertambah. "Pisang ini yang membuat saya bisa berjalan jauh tanpa merasa lelah," ujarnya sambil tersenyum.
Banyak orang mengira, di usia lebih dari 70 tahun, tubuh pasti rapuh dan cepat letih. Namun Pak Rahman membuktikan sebaliknya. Setiap sore, setelah makan pisang, ia bisa berjalan menyusuri jalan desa atau mengurus kebunnya. Tidak jarang, ia bahkan ikut bermain bola dengan cucu-cucunya, meski hanya menendang perlahan. Semua orang kagum melihat staminanya. Pisang juga membuat tidurnya lebih nyenyak. Kandungan magnesiumnya membantu merilekskan tubuh, sehingga ia jarang mengalami susah tidur. Kalau malam saya makan pisang, biasanya tidur saya lebih tenang. Pagi harinya badan terasa ringan. Katanya, baginya, pisang bukan hanya makanan, melainkan obat alami yang selalu tersedia di dapur. Tidak hanya untuk dirinya, Pak Rahman juga selalu membagikan pisang kepada cucu-cucunya. Ia percaya, kebiasaan sehat harus ditanamkan sejak kecil. Kalau kamu ingin kuat, jangan lupa makan pisang, katanya sambil menyodorkan buah kuning itu. Anak-anak pun tertawa senang, memakan pisang bersama kakek mereka. Suasana keluarga terasa hangat dan penuh cinta. Lama-kelamaan, rahasia sederhana Pak Rahman menyebar ke seluruh desa. Banyak warga mulai menanam pohon pisang di halaman rumah masing-masing. Mereka percaya, pisang bukan sekadar buah murah, melainkan kunci kesehatan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Desa itu pun dikenal sebagai desa yang warganya panjang umur dan jarang sakit. Pak Rahman pun menutup sore itu dengan kalimat bijak. Jangan remehkan buah sederhana. Seringkali, yang murah dan mudah didapat justru menyimpan kekuatan besar. Pisanglah yang menjaga saya tetap kuat, meski usia terus bertambah. Kata-kata itu membekas di hati semua orang yang mendengarnya. Pisang sederhana kini menjadi simbol kekuatan dan umur panjang di desa kecil itu. Rahasia ketiga, pepaya, sang pembersih tubuh. Siang hari di desa terasa tenang. Angin sepel-sepel bertiup, membawa aroma tanah basah setelah hujan pagi. Pak Rahman berjalan ke halaman belakang rumahnya, di mana berdiri pohon pepaya yang tinggi dan subur. Buahnya berwarna oranye cerah, menggoda untuk dipetik. Dengan hati-hati, ia mengambil satu buah pepaya matang dan membawanya ke dapur. Bagi Pak Rahman, pepaya adalah sahabat pencernaan. Sejak muda, ia terbiasa memakannya di siang hari. Pepaya ini membersihkan tubuhku dari dalam, katanya sambil memotong buah itu menjadi potongan kecil. Rasa manis yang lembut membuatnya merasa segar kembali setelah lelah bekerja di kebun. Tidak hanya rasanya yang enak, pepaya juga menjaga perutnya tetap sehat. Ia jarang mengalami sembelit atau masalah pencernaan. Setiap kali cucunya mengeluh sakit perut, Pak Rahman selalu berkata, "Makanlah pepaya, perutmu akan tenang." Pesannya sederhana, tapi manjur. Bagi Pak Rahman, pepaya juga melambangkan kesegaran hidup. Di usia senjanya, ia merasa tubuhnya ringan, tidak mudah lesu, dan selalu bersemangat. Semua itu berkat pepaya yang membersihkan tubuhnya dari racun dan memberi energi alami. Pak Rahman menutup hari itu dengan sebuah pesan. Kalau ingin hati ceria dan tubuh ringan, jangan lupa makan pepaya. Rahasia keempat, anggur, obat awet muda. Menjelang senja, Pak Rahman sering duduk di beranda rumahnya sambil membawa semangkuk kecil berisi anggur. Buah mungil itu berwarna ungu tua, berkilau indah di bawah cahaya sore. Ia memakannya perlahan, seolah setiap butir anggur menyimpan energi kehidupan. Anggur ini kecil, tapi kekuatannya besar, katanya. Ia percaya bahwa anggur adalah rahasia awet muda. Kandungan antioksidannya membuat tubuh terasa segar, kulit tetap cerah, dan pikirannya jernih. Meski usianya sudah senja, wajahnya masih berseri seolah tak lekang oleh waktu. Anak-anak desa sering bercanda, kakek Rahman masih lebih bugar dari kami. Semua orang kagum melihatnya tetap kuat berjalan, tertawa lepas, dan selalu ceria. Anggur baginya bukan hanya buah, melainkan simbol kehidupan yang terus bersemi.
Setiap gigitan anggur seolah menghadirkan semangat baru. Ia bisa bercerita panjang kepada cucu-cucunya, mengajarkan sejarah, dan memberikan nasihat hidup. Bagi mereka, kakek bukan hanya keluarga, tapi juga guru kehidupan. Kalau ingin umurmu panjang, makanlah anggur. Ia adalah obat kecil yang menjaga jiwa tetap muda, katanya. Penyeimbang hidup. Suatu pagi, Pak Rahman duduk di meja kayu sederhana sambil menikmati alpukat yang dihancurkan menjadi jus. Warnanya hijau lembut, teksturnya halus, dan rasanya menenangkan. Ia meneguk perlahan, seakan setiap tetes membawa keseimbangan hidup. Alpukat ini yang membuat saya tetap kuat bekerja, katanya. Lemak sehat dalam alpukat menjaga jantungnya tetap sehat, otaknya tetap tajam, dan tubuhnya penuh energi. Bahkan di usia senja, ia masih sanggup mengurus kebun tanpa merasa cepat lelah. Alpukat juga menjadi makanan favorit keluarganya. Cucu-cucunya sering meminta dibuatkan jus alpukat manis oleh kakeknya. Dengan sabar, Pak Rahman mengupas buah itu, menghancurkannya, lalu menambahkan sedikit madu. Sehat itu enak, nak, katanya sambil menyodorkan gelas. Di mata warga desa, alpukat melambangkan kekuatan dan keseimbangan. Banyak orang mulai menanam pohon alpukat di pekarangan rumah, meniru kebiasaan Pak Rahman. Mereka percaya, rahasia panjang umur juga ada dalam buah hijau lembut itu. Alpukatlah yang menjaga saya tetap seimbang, meski usia menua, ucapnya dengan wajah penuh syukur. Penutup, rahasia hidup panjang umur. Malam itu, langit desa bertabur bintang. Pak Rahman duduk di kursi rotan tua, dikelilingi cucu-cucunya. Ia menatap wajah mereka satu persatu, lalu berkata dengan suara lembut, rahasia sehat dan panjang umur tidak selalu ada pada obat mahal. Kadang, ia tersembunyi pada buah sederhana yang Allah anugerahkan untuk kita. Ia lalu menyebutkan satu persatu buah sahabatnya, apel untuk jantung, pisang untuk tulang dan otot, pepaya untuk pencernaan, anggur untuk awet muda, dan alpukat untuk keseimbangan hidup. Semua itu ia rawat sebagai kebiasaan sederhana setiap hari. Pesannya jelas, hidup sehat dimulai dari hal kecil. Tidak perlu mencari yang mahal, cukup rawat tubuh dengan yang alami. Makanlah buah, dan kau akan merasakan nikmatnya kesehatan hingga usia panjang, ucapnya. Malam itu ditutup dengan doa sederhana. Ya Allah, berikanlah kesehatan untuk anak cucu kami, berilah umur panjang yang penuh berkah, dan jadikan kami hamba yang selalu bersyukur. Suasana pun hening, penuh haru, dan penuh rasa syukur.